Sudah makan? Belum, nggak makan. Nggak temani mama makan juga? Aku tiba-tiba ada urusan nih. Tadi kan bilang nggak ada urusan apa-apa? Udah deh, ada urusan nih, nggak ngomong lagi ya. Keklik. Ayo ke stasiun kereta cepat. Tiketnya sudah diubah jam 9, masih lama kok. Aku duduk dulu di sebelah sana, kamu duluan aja. Gimana bisa tidur gitu? Nggak ada. Aku pulang kamu nggak tahu, kalau ada orang jahat gimana? Kamu tadi kemana? Beli obat sama kapas. Mobil Xiaozhong udah masuk belum? Baru tanya ke satpam, belum balik. Kenapa? Pusing? Beberapa hari ini agak, beberapa hari lalu juga gitu. Di mana? Itu hari, lari ke jalan tanpa alas kaki. Masuk taksi langsung pingsan, sampai Tong Fuli nggak tahu gimana. Ini kurang gizi, nanti pas restoran kita buka. Makan enak tiap hari. Beneran belum balik? Nomor mobil Xiaozhong udah kasih tahu belum? 5666, kalau kamu nggak salah ingat. Tanganmu. Aku lebih tua dari kamu. Lebih tua kenapa? Kamu kan korban. Nggak Oli umur berapa? Ngapain nanya? Kalau aku sakit, kamu aja yang bersihin. Nggak berani. Kalau sakit, marah aja. Marah siapa? Yan Ruoyo Elve Qiandong. Marah dong. Nggak bisa marah. Berarti nggak sakit. Ini buat kamu. Handuk sama sisir, kamu ke restoran barat di seberang sana. Bersihin debet, sisir rambut, di sini aku yang jaga. Tenang aja. Kalau Xiaozhong udah sampai, aku langsung minta Xiaozhong ketemu kamu, oke? Kamu biasanya gini? Gimana?
Ada uang nggak? Kasih. Pergi beli makanan dan minuman. Saya punya uang. Ngapain ketawa? Nggak ngapa-ngapain. Kopi Anda. Terima kasih. Silakan dinikmati. Kamu kemari. Saya ada tugas jaga. Ayo kemari. Kopi susu. Enak nggak? Nyaman. Kalau ada kesempatan, saya buat kartu tunggu.
Sudah 2 tahun jadi asisten. Ahli bikin kopi susu. Dulu, buat Pak Ian. Sekarang buat Pak LV. Zihui. Bukan mau bilang yang nggak enak. Sekarang Pak LV sudah memecat kamu. Bahkan kalau tunggu Pak Xiao, kalau nggak bisa juga, kamu harus siap mental. Nggak ada halangan yang nggak bisa dilewati. Kamu selalu mikir begitu. Kalau ternyata nggak bisa, saya takut kamu nggak terima. Tahun ujian nasional saya operasi, nggak bisa ikut, itu halangan nggak? Saya kabur dari rumah sakit buat ikut ujian. Tahun ujian S2. Ayah bisnis, rumah kena sita. Keluarga 3 orang diusir, nggak ada tempat tinggal. Itu halangan nggak? 5 mall dition yang saya pakai bergantian selama sebulan. Lulus. Gimana pakai mall? Cari tempat sepi buat belajar. Malamnya balik ke penginapan, tinggal sama ayah dan nenek. Mau dengar lagi? 2 tahun lalu saya naik kereta ke Shanghai. Nggak dengar. Soal pemecatan. Sudah saya pikirkan 100 kali. Hal baik itu ketemu. Saya juga nggak percaya. Hal buruk cuma dipikirkan. Saya percaya pasti akan ketemu. Dipecat. Mengemis. Minta maaf. Menunggu di depan pintu. Proses yang sangat detail sudah kupikirkan. Setiap malam mematikan lampu. Aku akan memikirkan hal-hal buruk. Lalu memikirkan bagaimana menghadapi dan memperbaikinya. Semua langkah sudah kupikirkan. Hanya saja tidak menyangka akan ada kamu. Ada seseorang yang menemaniku. Membantuku. Dan begitu baik padaku. Aku ingin menciummu lagi. Lagi pula kamu belum menikah. Baiklah.
Kenapa belum kembali? Aku akan bertanya lagi. Mungkin sudah di dalam. Kalau begitu aku akan masuk mencari. Tidak bisa masuk. Aku akan masuk dan berteriak, memanggilnya keluar tidak melanggar hukum. Sutian. Tolong bantu aku. Bukankah sedang membantu? Pikiranku kacau. Bukan karena dipecat. Karena kamu. Aku harus memikirkan dengan seksama. Apakah aku jatuh cinta padamu? Tapi takut. Aku sudah kacau. Tidak ingin lebih kacau. Ingin kembali ke jalan semula. Senin harus kembali bekerja. Dalam setahun harus ke Paris. Denganmu di sini, semua ini akan berubah. Aku panik melihatmu. Semakin baik kamu padaku, semakin panik aku. Kumohon, pulanglah dengan tante. Menikahlah dengan Daoli. Kamu punya nomor teleponku. Restoran tetap buka seperti biasa. Setelah menikah, jika datang ke Shanghai, kembali lagi. Kita jadi teman baik. Kita memang sudah berteman. Benar. Kalau bukan teman baik, apalagi? Terima kasih. Semuanya tidak perlu terlalu formal. Aku malah ingin berterima kasih padamu. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Tunggu sampai kamu melewati masa sulit ini. Sekarang kamu tidak bisa tanpa bantuanku. Tidak bisa melihatmu. Justru membantu aku. Pak Xiao siapa namanya? Xiao Wenwang. Halo, Pak Xiao sudah kembali? villa nomor berapa? Telepon saja, pasti tahu. Maaf, Maaf maksudnya apa?
Tanya saja, pasti tahu. Kenapa siang tadi tidak bilang? Apakah dia ada di dalam? Kamu mau biarkan kami menunggu semalaman? Pintu satu, ada yang masuk tanpa izin, ada yang masuk tanpa izin. Xiao Wenguang. Apa yang kamu lakukan? Di mana dia? Tangkap dia. Xiao Wen. Jangan lari, berhenti di sana. Xiao Wenguang. Jangan bergerak. Xiao Wen. Berhenti, jangan lari. Xiao Wenguang ini. Berhenti, kamu. Masih lari, lari lagi. Xiao Wenguang. Xiao Wenguang dari DMG keluar. Jangan bergerak. Xiao Wenguang. Ayo, ada apa? Pak Xiao, orang ini bilang mencari kamu. Mencari aku? Kamu siapa? Aku Hayakino Kamu. Zhao Zihui mencari kamu, Zhao Zi. Pak Xiao. Nona, kamu. Orang ini temperamennya cukup meledak. Pacar ya? Tidak ada kata, pacar, teman. Siapa yang percaya? Lepaskan. Orangnya sudah kutemukan. Minggir. NAK. Kenapa kamu kalahin berantakan bag ini? Kereta api G7327 menuju Shanghai. Sekarang mulai boarding. 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 Sudah tidur? Masih lagi, tidak? Kapan Tante pulang? Nggak tahu. Aku Kenjan kamu. Kenapa? Kerasin dikit. Aku Kenjan kamu. Kamu tidur aja, aku lagi kesal. Kamu mau aku ke Shanghai nggak? Besok aku tanya mama dulu. Lihat kapan dia pulang, aku pulang bareng dia. APA? Aku bilang besok mama pulang kapan, aku pulang bareng dia. Beneran? Beneran apa enggak? Pokoknya pasti pulang. Oak. Nona, tiketnya. Tante, kamu lihat dulu. Asuransi sampai umur 77, ini angkanya. Kalau sampai 87, ini angkanya. Dua asuransi ini setelah umur 75, nggak perlu bayar lagi. Perusahaan tetap ngurus semuanya. Nanti uangnya buat kakak ipar Tian. Yaitu buat anak kakak ipar Tian. Artinya buat cucu kamu. Aku nggak mikir sejauh itu. Cucu apa? Aku aja belum punya istri. Dua-duanya pasti ada satu. Dua apa? Kamu nggak tahu, jangan sembarangan ngomong. Aku memang suka ngomong sembarangan, yang lain nggak bisa. Tante kayaknya Zihui udah pulang. Udah pulang.
Tante. Ziaihui. Tante udah nunggu kamu lama. Mau makan permen pir? Kenapa kamu? Celananya robek. Sepatunya juga rusak. Berantem ya? Aku ke lapangan kuda cari orang, jatuh. Kenapa kamu baju serbo? Ada yang terluka? Biar aku lihat. Salahku sendiri. Jangan terus-terusan disiram, airnya terlalu dingin. Lihat, kamu terlalu serbo. Lain kali hati-hati ya. Aku lihat bajumu sudah tidak bisa dipakai lagi, celananya juga robek. Masih bisa dipakai. Kalau robek gimana bisa dipakai? Bibi besok akan belikan kamu yang baru. Bibi. Aku hari ini bersama Sutian. Pasti. Aku minta tolong orang untuk urusan pemecatan. Ada gunanya? Mencoba lebih baik daripada tidak mencoba. Pasti ada gunanya. Baguslah. Aku sudah bilang ke Sutian. Bagaimana katanya? Sudah bilang, Bibi. Bagaimana katanya? Aku harus tahu dong. Aku bilang aku panik setiap melihatnya. Aku tidak ingin panik atau bingung, ingin kembali ke jalan semula. Aku suruh dia pergi denganmu, pulang dan menikah. Kamu panik. Panik yang bagaimana? Kalau kamu benar-benar panik, jangan bilang panik. Kalau kamu bilang begitu, lebih baik tidak usah bilang. Bagaimana kalau dia salah paham? Dia memang keras kepala, kalau salah lagi. Kalau begitu, 10 sapi pun tidak bisa menariknya kembali. Bagaimana katanya? Tidak bilang. Pergi. Bibi, cepat naik. Aku tidak naik, aku kembali ke hotel. Aku antar kamu. Tidak usah. Aku antar Bibi. Kamu juga tidak perlu mengantar. Oleskan lagi obatnya. Sudah dioles. Sudah joles harus joles lagi. Kamu pulang saja. Aku sudah dengar tadi. Sudah sampai sejauh ini. Kamu dan Hutian berpisah hidup dan mati. Aku mau bilang sesuatu, jangan marah ya. Kalau kamu benar-benar suka Sutian, tidak ada yang bisa menghalangi. Bibi Dao pasti sekarang berpihak pada Daoli. Tapi selama Sutian tetap bertahan,
Lihat saja dia akhirnya berpihak pada siapa. Tapi Sutian itu keras kepala banget. Semuanya tergantung pada sikapmu padanya. Jadi kalau kamu belum yakin, jangan langsung menolaknya. Sutian itu sebenarnya punya kualifikasi yang bagus. Capek banget. Kamu cuma nggak mau aku ngomong, ya? Oh iya, Xiao Tong udah ngirim daftar bahan bangunan. Dia juga udah beli beberapa barang ke toko hari ini. Mau lihat dulu? Bahas besok aja. Kalau gitu, besok ikut aku ke toko. Besok aku mau ketemu Lalvekian. Ngapain lagi cari dia? Minta tolong. Jangan-jangan kamu beneran dipecat? Kecuali aku mati. Nggak ada yang bisa memecatku. Xiao Li. Aku baru aja balik ke kamar. Seharian ini aku nggak ketemu dia. Tenang aja, dia nggak bakal bisa kabur dariku. Sutian bilang, kapan kamu balik ke Yuan Cheng? Dia mau ikut kamu balik. Beneran? Dia bilang gitu. Kapan dia nelpon kamu? Aku di stasiun kereta. Kamu di mana? Aku di stasiun kereta. Tadi mau ke Shanghai, tapi dia nelpon. Jadi aku balik lagi ke rumah. Aku udah di sini, ngapain kamu datang? Anak laki-laki pasti dengerin aku. Kapan kamu balik? Ngapain buru-buru? Di sini enak kok, aku cuma jalan-jalan aja. Aku mau tinggal 2 hari lagi. Jangan khawatir soal restoran, aku nggak ada masalah. Tidur aja. Kenyang banget. Apa sih? Kalian seharian nggak kelihatan. Daripada nganggo, mending kerja. Jangan jadi anak manja, harus rajin kerja. Di sini ada sekop juga. Sekop tembok 1 jam kerja 50.000. Mending kita yang kerja, daripada kasih ke perusahaan bangunan. Minum nggak? Kerja dong. Nggak ada mood. Tiger taunt lagi. Seharian nggak ketemu dia. Rasanya kayak ditusuk di dada. Kamu bisa lihat? Beneran. Nggak separah itu. Tetap saja ditusuk. Zhao Zi Ai Hui. Takdir. Pulang menikah tapi tidak mendaftar. Kembali tapi tidak punya KTP. Buka restoran, tetap kamu yang jadi pemilik. Semua ini tidak ada hubungannya dengan aku. Ngomong apa sih? Meski tidak punya nama, tetap punya saham. Kita kan teman baik. Tidak percaya padaku. Semua orang mengeluarkan uang. Kalau aku kembali ke Yuan Cheng, Kapan kembali? ibuku datang untuk membawaku pulang. Tidak akan kembali. Pulanglah. Setelah punya anak, kalau ada waktu, bisa kembali melihat kalian. Situasi berubah drastis. Zhao Zihui juga menyuruhku pulang. Dia suruh pulang ya pulang. Kat Tian. Su Tian. Kamu harus menikah. Sebenarnya kamu harus menikah dengan Daoli. Setelah menikah, baru keluar. Buka restoran, aku tidak percaya kamu tidak bisa keluar. Ia memang tidak bisa keluar. Sekarang kamu kan tetap bisa keluar. Dulu aku selalu tidak mengerti apa alasannya. Hari ini aku mengerti, ternyata semua ini tentang restoran hanyalah alasan. Semua ini untuk Xiao Zihui. Masa sih? Lalu kenapa dia suruh kamu pergi? Kamu langsung pergi? Kita sudah bicara tentang restoran ini selama 2 tahun lebih. Sekarang ada di sini, bisa dilihat dan diraba. Ada di tangan kita. Masih tidak sepenting satu kalimat dari Xiao Zihui. Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Kak Tian,
Kamu pacaran dengan siapapun tidak masalah. Kamu menikah, aku tetap memanggilnya kakak ipar. Tapi aku tetap tidak mengerti. Kenapa barangnya cepat? Kamu tidak bisa buka restoran ini? Ide itu dari kamu. Keputusan itu dari kamu. Xiao Zihui itu kamu yang cari. Aku selalu dengar kamu, sekarang kamu bilang tidak mau lagi. Kalian yang jalankan juga bisa. Uang tetap aku keluarkan. Tidak ada artinya. Xiao Zong. Kamu begini malah lebih tidak ada artinya. Sudah kenal Xiao Zihui berapa lama? Sudah kenal berapa lama? Kamu tahu? Sudah berapa lama? Sebenarnya tidak baik-baik saja. Benar-benar pergi? Kalau tidak pergi, aku takut benar-benar jatuh cinta padanya. Itu tidak masalah. Dia tidak setuju. Daoli, Xiao Zi Aikui. Keduanya tidak setuju. Xiao Zihui tidak mau. Setelah ditusuk itu, bukankah kamu sudah melihatnya? Buat apa buka restoran? Lebih baik bubar saja. Xiao Zong. Di sini. Bahan-bahannya sudah dibeli. Tidak banyak. Saya belum sempat melihat daftarnya. Hari ini ada urusan mendesak. Pergi sebaklah. Send you a civic dangin urusan amazing. Kalau hari ini saya datang lebih awal ke toko untuk mencari kalian, Tidak perlu buru-buru.